Bek asing Persib Bandung, Nick Kuipers, memberikan komentar mengenai kekalahan timnya dari Malut United. Laga pekan ke-31 ini dimenangkan oleh Laskar Keraha dengan skor tipis 1-0. Nick Kuipers mengatakan jalannya pertandingan terbilang berat. Malut United merupakan tim yang sedang on fire karena sebelum laga ini mereka menorehkan 12 laga tanpa kekalahan. Belum lagi Persib yang datang sebagai tamu harus melakukan perjalanan panjang yang melelahkan. Bagi Kuipers, cuaca di Ternate juga lebih panas ketimbang di Bandung dan itu membuatnya kerepotan. Ini adalah laga yang berat. Ini berat karena ada perjalanan jauh, di sana panas, dan mereka memiliki tim yang bagus. Mereka melakukan pekerjaan dengan baik saat ini, dan ini menjadi laga sulit. Kami punya peluang di babak pertama, mungkin 1-2 gol, dan itu akan mengubah permainan sepenuhnya. Tapi ini sepak bola, dan pada akhirnya kami bertahan cukup baik. Menurutnya, Persib pun kalah karena gagal mencetak gol serta kehilangan satu pemain penting, yakni Ciro Alves, yang merupakan motor serangan Persib diganjar kartu merah karena dinilai melakukan pelanggaran keras. Dan normalnya kami itu bermain lebih bagus di 20 menit terakhir. Tapi ada kartu merah dan kami kehilangan satu pemain penting, itu sangat sulit. Tetapi bukan karena adanya tekanan tuntasnya. Kapten tim Persib Bandung, Mark Locke, mengaku kecewa timnya gagal memastikan gelar juara Liga 1 saat menghadapi Malut United. Hal tersebut lantaran Persib kalah 0-1 oleh Malut dan kini Mark Locke bertekad bisa menumbangkan Barito Putra di Stadion GBLA. Sebab memang di sisa 3 laga ini Persib hanya membutuhkan 2 poin untuk bisa memastikan sebagai juara musim ini. Mark Locke mengaku kecewa karena timnya bilang datang ke Ternate untuk juara, tapi mereka lebih bagus dari timnya, sebab menang dalam laga tersebut. Jadi kecewa, tapi kami harus mengangkat kepala. Pekan depan, GBLA melawan Barito harus menang. Mark Locke mengatakan untuk lawan Barito, mereka akan mempersiapkan diri 100%. Dia memastikan para pemain Persib tidak memikirkan selebrasi, mencoba untuk istirahat dengan baik, tidur dengan baik selama 1 pekan ini. Kami harus fokus sepenuhnya dan belum memikirkan soal selebrasi. Saya hanya ingin fokus ke pertandingan. Saat disinggung takdirnya Persib harus juara di kandang, Mark Locke mengatakan mungkin saja. Mungkin itu takdirnya juara di Bandung, dan mungkin itu yang orang-orang inginkan. Jadi kami hanya perlu bermain lebih baik dari pertandingan sebelumnya, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memantau kondisi David da Silva saat Ciro Alves dipastikan absen pada pekan ke-32. Ciro Alves akan melewatkan laga ini karena terganjar kartu merah yang diterimanya dalam kekalahan 0-1 atas Malut United. David mengutarakan bahwa ia menjalani pemulihan cukup bagus sejak menerima cedera pada pertengahan Maret lalu. Semula penyerang asal Brazil itu diprediksi menepi panjang, bahkan sampai musim berakhir. Namun ia mulai bisa mengikuti sesi latihan tim belakangan ini. Pemain asal Brazil ini memaparkan bagaimana ia bisa pulih dengan cepat, berkat program yang ia susun bersama pelatih pribadinya. Pelatih Persib pun merasa tidak risau karena merasa yakin David da Silva dan Dimas Drajat akan kembali bermain di sisa pertandingan. Ciro tidak bisa main. Saya percaya ada pemain lain yang bisa kembali termotivasi untuk menjadi juara.
Saya percaya Dimas dan David akan siap untuk laga berikutnya. Jadi itu akan sangat bagus bagi kami tuntasnya. Persib Bandung bisa mengunci gelar juara Liga 1 musim ini tanpa harus bertanding. Persib tinggal menunggu hasil pertandingan Persik Kediri menjamu Persebaya Surabaya pada Senin 5 Mei. Jika Persebaya tergelincir, maka sudah dipastikan Persib Bandung mengamankan juara Liga 1 musim ini. Sebab secara matematis perolehan poin Persib di tabel klasemen tidak mungkin terkejar Persebaya. Bek asing Persib Bandung, Nick Kuipers, mengakui timnya bisa merayakan gelar juara lebih cepat jika Persebaya gagal menang atas Persik Kediri. Karena itu dia tidak akan melewatkan pertandingan tersebut. Tentunya kami akan menjadi juara di saat itu jika Persebaya gagal. Jadi ini akan menjadi luar biasa. Kami akan menikmati pertandingannya. Kendati begitu, Nick tetap menatap serius 3 pertandingan tersisa, termasuk melawan Barito Putra. Pada akhirnya, kami harus memenangkan semua pertandingan sisa. Karena sebagai pesepak bola, kami selalu ingin memenangkan pertandingan. Selain itu, dia juga senang mantan pemain Persib yang kini berseragam Persik Kediri, Ezra Walian, akan memberikan kemampuan terbaiknya untuk membantu Persib Bandung. Saya dengar Ezra akan mengerahkan kemampuan ekstra untuk menghadapi Persik Kediri dan membuat Persib menjadi juara tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir marah besar usai mendengar 2 pemain timnas Indonesia menjadi korban rasis. Kedua pemain itu adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yakob dan Yance menerima perilaku rasis di media sosial. Itu terjadi usai kedua pemain tersebut membela Malut United melawan Persib Bandung. Dalam laga itu Malut menang dengan skor 1-0. Setelah diskusi dengan APPI, keduanya sepakat untuk melaporkan 6 akun ke pihak kepolisian. Laporan bisa tidak terjadi apabila ke-6 akun Instagram itu meminta maaf secara langsung kepadanya. Mendengar adanya ucapan rasis kepada Yakob dan Yance, Erick Thohir marah besar. Beberapa kali Erick Thohir sudah meminta agar tidak terjadi tindakan rasis di persepak bolaan Indonesia. Erick Thohir ingin sepak bola Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Supporter yang timnya kalah harus menerima itu dengan kenyataan. Saya selalu menolak rasis dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada perlakuan ujaran ataupun yang berbau rasis dalam sepak bola khususnya di Indonesia. Jika memang timnya kalah, ya terima saja. Jangan seperti itu. Beberapa kasus rasis memang sedang terjadi di persepak bolaan Indonesia. Erick pun menegaskan tidak ada tempat bagi rasis di dunia sepak bola tuntasnya.